Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Kasmawati SPD. Nah, pada video kali ini kita akan membahas peristiwa sejarah yang sangat penting, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita akan melihat bagaimana perjuangan bangsa kita tidak hanya di medan perang, kawan-kawan, tetapi juga di meja diplomasi untuk mendapatkan pengakuan dari dunia. Nah, kita lihat pendahuluan dan latar belakang. Mari kita ingat kembali ya teman-teman, momen bersejarah 17 Agustus 1945 saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, proklamasi ini bukanlah akhir dari perjuangan. Setelah proklamasi, Sekutu dan Belanda kembali datang dengan tujuan menguasai kembali Indonesia. Nah, teman-teman, disinilah perjuangan bangsa kita menjadi dua jalur, yaitu perjuangan bersenjata di satu sisi dan perjuangan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan di sisi lain. Mengapa pengakuan dunia itu penting? Karena itu yang akan memberikan legitimasi penuh terhadap kemerdekaan kita. Teman-teman semua, mengapa pengakuan internasional itu penting? Teman-teman, mengapa pengakuan dari negara lain begitu krusial? Nah, yang pertama, pengakuan ini adalah validasi kedaulatan kita. Ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Kedua, kita butuh dukungan moral dan politik dari negara lain agar perjuangan kita tidak sendirian. Yang ketiga, kawan-kawan, pengakuan ini akan memberikan tekanan besar kepada Belanda untuk menghentikan upaya penjajahannya. Dan yang terakhir, dengan pengakuan kita bisa membuka hubungan diplomatik, berdagang dan bekerja sama dengan negara-negara di seluruh dunia. Selanjutnya, siapa saja negara-negara pertama yang berani mengakui kemerdekaan kita? Nah, teman-teman, yang pertama itu ada Mesir. Nah, yang mana pada tahun 1947 Mesir menjadi pelopor pengakuan. Ini didasari oleh solidaritas sesama negara muslim dan semangat anti-kolonialisme. Mesir bahkan mendorong negara-negara Liga Arab lainnya. Kemudian, teman-teman, selanjutnya ada India. India juga di tahun 1947 yang memiliki pengalaman serupa di bawah penjajahan Inggris. India sangat aktif mendukung kita, bahkan mengadakan konferensi Asia di New Delhi pada tahun 1949 untuk menggalang dukungan bagi Indonesia. Selanjutnya teman-teman, setelah Mesir dan India, negara-negara di Timur Tengah seperti Suriah, Lebanon, Irak, Yaman, Arab Saudi, dan Afghanistan itu turut menyusul memberikan pengakuan pada tahun 1947 sampai 1948. Ini memperkuat blok dukungan kita di kawasan tersebut.
Selain itu, teman-teman, ada Australia. Meskipun secara geografis dekat, Australia ini memiliki alasan tersendiri, yaitu kekhawatiran akan dominasi Belanda, ancaman komunisme, dan tekanan dari serikat buruh mereka yang pro Indonesia. Australia bahkan aktif di PBB membela kepentingan kita. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melihat peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, teman-teman, sangatlah vital. PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN pada tahun 1947 yang kemudian menjadi UNCI pada 1949. Tujuan KTN adalah menjadi mediator antara Indonesia dan Belanda. Anggotanya adalah Australia yang dipilih Indonesia, kemudian ada Belgia yang dipilih Belanda, dan ada Amerika Serikat sebagai pihak netral. PBB juga mengeluarkan berbagai resolusi yang mendesak gencatan senjata dan negosiasi, memberikan tekanan moral dan politik yang besar kepada Belanda di mata dunia. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melihat negosiasi dan dampak pengakuan internasional. Jadi, pengakuan internasional ini berujung pada serangkaian negosiasi. Salah satunya adalah Perjanjian Renville pada tahun 1948. Meskipun perjanjian ini merugikan kita secara wilayah, namun secara tidak langsung ini menunjukkan pengakuan PBB terhadap keberadaan Republik Indonesia. Puncaknya adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949 yang didukung dan difasilitasi oleh PBB serta Amerika Serikat. Hasil KMB adalah Belanda akhirnya secara penuh mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Selanjutnya, ada negara-negara lain yang mengikuti. Jadi selain negara-negara yang sudah Ibu sebutkan tadi sebelumnya, ada Filipina dan Thailand di Asia Tenggara. Ini juga memberikan dukungannya, teman-teman. Kemudian Amerika Serikat yang awalnya cenderung netral itu kemudian menjadi sangat pro Indonesia. Mengapa? Mereka khawatir penyebaran komunisme di Asia jika Indonesia tidak merdeka. Dan juga ada tekanan dari dalam negeri mereka sendiri. Amerika Serikat bahkan memberikan tekanan ekonomi dan politik yang signifikan kepada Belanda. Inggris meskipun sekutu Belanda juga menunjukkan posisi yang lebih lunak seiring waktu. Oke teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengakuan internasional adalah kunci yang mempercepat kemerdekaan dan melegitimasi posisi Indonesia di mata dunia. Kemerdekaan kita adalah hasil dari sinergi perjuangan fisik di medan perang dan diplomasi yang gigih di forum internasional. Solidaritas negara-negara Asia Afrika juga memainkan peran penting, dan PBB menjadi forum krusial dalam menyelesaikan sengketa dan mendorong kemerdekaan kita. Ini adalah bukti bahwa perjuangan bangsa kita diakui dan didukung oleh banyak pihak. Oke, teman-teman sekalian,
Itulah video pembahasan kita mengenai materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.